Inilah letak perbedaan antara seorang Presiden Joko Widodo dengan presiden-presiden sebelumnya. Jokowi memang sangat istimewa. Jokowi memang sangat dekat dengan rakyat. Dan inilah bukti nyata ketika Jokowi berkunjung ke Provinsi Lampung. Ribuan warga ngantri di jalan. Mereka menunggu kedatangan seorang Presiden Joko Widodo yang sangat luar biasa itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama menyimak kedatangan Presiden Joko Widodo ke Kota Lampung lewat cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Ini sama Ibu. Kagum. Lagi di pasar sama Bapak Presiden. Aman ya, kemarin Gubernur Lampung jadi pesulap. Jalan rusak berbulan-bulan, dibenerin dalam waktu sekejap. Gue pikir karena tobat, ternyata karena Pak Jokowi mau dateng. Di prank sama Pak Jokowi. Pak Jokowi lewat jalan yang masih rusak dan belum dibenerin. Mohon maaf nih Bapak, Bapak ini gubernur apa anak sekolah? Kok ngerjain PR-nya pas guru mau datang? Wur! Ternyata perbaikan jalan rusak di Lampung bisa menggunakan metode prank. Awalnya Presiden akan berkunjung pada tanggal 4. Jadi jalan pada dibenerin. Pengerjaannya dikebut dalam waktu semalam. Udah kayak kisah Roro Jonggrang. Tahu-taunya beliau datang pada tanggal 5. Berarti kan udah kena prank. Sampai sana beliau ngeprank lagi. Awalnya sudah direncanakan lewat jalur yang udah dibenerin. Ternyata beliau milih lewat jalur yang lain. Maka terjadilah kejadian langka, yaitu mobil RI1 nyangkut. Berarti kan terbukti kalau jalan di sana selama ini beneran konslet. Lagian kepala daerahnya kok kayak bocah lagi ngerjain PR. Harus didatengin dulu terus diomelin. Baru PR-nya mau dikerjain. Harusnya yang namanya tanggung jawab pemimpin daerah ya benerin infrastruktur. Kalau nggak dibenerin berarti Mungkin 50 tahun lagi kita akan menemukan pengganti Pak Jokowi. Mungkin ya, mungkin. Mungkin baru kali ini ada Presiden Indonesia yang kemanapun dia pergi disambut ribuan orang. Kemanapun dia pergi disambut ribuan orang. Manusia seperti apa Pak Jokowi di mata orang Indonesia? Ya karena kerja nyata, tidak kenal lelah, kesana kesini. Kalau kita mungkin bergerak 10 jam saja, itu rasanya, waduh. Jadi luar biasa Pak Jokowi. Sulit menemukan gantimu Pak. Terima kasih ya Pak. 2 periode Bapak, pengennya kami sih Bapak 5 tahun atau 10 tahun lagi. Cuman harus menghormati konstitusi, menghormati aturan negara. Dan buat Pas Pampres terima kasih banyak. Buat kepolisian dan TNI yang sudah menjaga Pak Jokowi 24 jam. Terima kasih banyak Pak Pas Pampres dan aparat yang lainnya. Sulit menemukan. Kami nanti akan kehilangan Pak Jokowi, kehilangan presiden yang menurut kami belum ada gantinya sampai sekarang. Sampai 50 tahun lagi mungkin ya, kecuali mungkin anak beliau ya. Jadi siapa sih yang nggak bisa melihat Pak Jokowi dicintai masyarakatnya? Dimanapun beliau pergi pasti ribuan. Dan yang kukhawatirkan semoga tidak ada orang-orang jahat yang menyusup, menembak atau meledakkan diri. Ya mungkin intelijen Indonesia sudah lebih pintar itu melihat bahaya-bahayanya. Terima kasih Pak Jokowi. Ya, 2024 mungkin menjadi hari
hari apa ya? Hari kami malas untuk beraktivitas, malas untuk apa ya? Sulit. Tapi mungkin bagi sebagian orang Pak Jokowi itu adalah musuh bagi penjahat-penjahat, pejabat-pejabat, pengusaha-pengusaha yang selama ini sebelum Bapak duduk, yang selama ini nakal, yang selama ini menguras negara, yang selama ini menguras hasil bumi Indonesia. Bagi mereka Bapak penjahat. Makanya mereka memfitnah Bapak kafir, segala macam, PKI, segala macam. Kami percaya Pak, Bapak orang baik, orang soleh, orang taat beragama. Didikan orang tua Bapak membuat Bapak seperti ini. Kepada anak-anak Bapak juga. Terima kasih Pak Jokowi. Sepanjang jalan sudah 3 jam nggak bisa bergerak. Saking banyaknya masyarakat Lampung Tengah yang menyambut Presiden kita Pak Jokowi. Ya kan. Dan penuh bersama Bapak Presiden di Jalan Rusak Lampung Tengah yang viral itu, luar biasa rusaknya. Cuma kok Bapak nggak capek-capek ya, saya sudah ngantuk, teler, lelah ya, wajah sudah berubah. Pak Presiden kita, Masya Allah, nggak capek-capek melayani rakyat. Semoga Allah memberikan kekuatan dan perlindungan kepada Bapak. Demikian pemirsa, terima kasih. Assalamualaikum. Ini sudah 1 harian Jalan Rusak bersama Presiden. Nggak capek-capek Bapak, Masya Allah, saya sudah ngantuk, lelah, Bapak enggak, seger terus. Oh, jalannya lihat tuh, jalan hancur, jalan rusak berat. Belum pernah perbaikan Pak. Belum pernah. 30 tahun nggak pernah diperbaikan. Temenin. Bulan rampung. Ya. Selamat. Presiden kita ini, presiden kita. Selamat. Kita selamat. Presiden. Selamat Jokowi. Atur kebangun Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jokowi. Pak Jokowi itu tak umur-umur. Dia mau dagang lontong. Ampun ganggu Pak, dikit Pak. Mana Pak Jokowi ini? Pak. Gue Pak Erik dorong ketua. Yalah, ini. Yalah klinik lah. Jalan itu. Masa berisiko, tahan dulu. Nyantai. Sinematik di sini Pak. Mas, Tegang. iya.
Tanggung jawab Tadi adik sekarang nggak ngeliat tadi. jalan Desi udah ngerekam, Desi udah. Desi udah ngerekam. Mama salah banget. Ya udah lo berangkat tadi di kamar. tahun ini pemerintah pusat jalan. Ya alhamdulillah. Live kan, kan kaos juga itu. Kita lihat lagi, lihat. Apabila ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati. Ini pokoknya yang Sudah ngebah kan sandata-data yang memang Ya baru. Ya baru. Kota baru. Perjalanan tadi Pak. Angkut bergerak. Aduh. Pak Jokowi tidak serius. Sama itu kawan. Iya, tanya dari apa? Wawancara kan? Ya, karena itu menyangkut RM barang dan RM mandiri. Saya RT-nya Pak. nih, matur suwun Pak. Mundur ya, agak mundur ya. Jokowi itu Pak Jokowi. Ayo kasih jalan. Dibilang lebay nih, katanya aku nangis, tapi memang pengen nangis gitu loh, paham gak sih? Kayak biasanya ngomong lebay itu orang-orang lo ngomongin gue lebay. luar Jokowi gitu. Oh, nggak tahu ya, aku tuh kayak wah mau dateng nih, desa udah sibuk, terus habis itu orang siap-siap mau gambel, setiap yang mau heboh datang gambelin, terus anak-anak yang mau payas itu udah tinggi-tinggi banget, gue nangis tuh gak sih liatnya. Terus habis itu ada ibu-ibu bejubel nggak jadi dateng, terus bapak-bapak yang bawa mobil yang ada aku nanti foto, ada bapak-bapak bawa mobil-mobil yang kayak mobil tempur itu nggak tahu namanya apa, keluar aja. Pikir kita tuh presidennya mau dateng, kita udah berjejer lagi, bersumpel. Itu prank ketiga kalau nggak salah, sampai malam jam berapa ya, maghrib gitu kita nungguin, kayak nggak tahu ya, sedih banget. Tapi bersyukur banget, kenapa? Karena ada efeknya gitu kan, jadi lapangan depan rumah saya bersih banget, dan akibat semalam sebelumnya itu mereka bersihin, nyapu-nyapu sama bersihin, pokoknya disenterin pakai motor, pakai mobil biar terang. Tapi sedih banget. Tadi nggak bisa nangis di sana karena malu, say. Malu, ini kayaknya masih rame. Di sini masih ada orang ini dengerin aku. Ini yang ngatain aku, nggak ngatain sih dia. Kan katanya dia itu adalah netizen. Jadi apa yang kata netizen bakalan disebutin. Nangis. Misalkan nggak jadi kan bisa waro-waro gitu ya, kayak maaf ya rakyatku, aku tidak jadi kesana karena ada bla bla bla. Kita pasti ngerti, cuma itu kayak nggak dikasih kepastian tuh kayak patah hati banget. Raba isi tapi itu rasanya gitu loh, gimana sih? Ngerti. Tapi aku tetap love Pak Jokowi. Nggak jadi dateng po.
Selamat makan deh. Ngebuk terus dua ya. Aku nggak kesimbang randu itu. Kayak aku tuh kasihan gitu bapak-bapaknya mau gambel. Setiap ada orang datang digambelin, sambutnya pokoknya luar biasa. Nggak ada jalan-jalannya. Itu loh. Kasian deh tadi tuh ngeliatnya rame yang kayak pada datang. Lu patah hati banget lah. Enggak, jadi kita ambil sendiri. Jangan buat api merah. Udah ah. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Luar biasa ya, penyambutan Presiden Joko Widodo ketika berkunjung di Provinsi Lampung. Kita menyaksikan sendiri, kita melihat sendiri bagaimana sambutan dari rakyat Lampung ketika Jokowi berkunjung di Provinsi Lampung ini. Ada ribuan orang yang antri di jalanan. Bahkan kita menyaksikan sendiri ada beberapa yang sampai menangis. Mereka kecewa karena mereka tidak sempat bertemu dengan Bapak Jokowi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya mau katakan bahwa sosok seorang Presiden Joko Widodo memang tak tergantikan oleh siapapun. Jokowi tiada duanya, Jokowi tiada taranya bila kita bandingkan dengan presiden-presiden terdahulunya. Sosok presiden yang begitu merakyat, sosok presiden yang begitu disukai oleh semua lapisan masyarakat. Inilah bukti bahwa seorang Joko Widodo adalah pemimpin yang benar-benar mau mencium keringat rakyat. Pemimpin yang ketika rakyat susah, yang ketika rakyat butuh, rakyat mampu menyampaikan aspirasinya, rakyat mampu menyampaikan keluh kesahnya langsung kepada Presiden Joko Widodo. Kita mendengar sendiri ketika Jokowi menanggapi respon dari rakyatnya, ketika rakyatnya mengeluh bahwa jalan raya di kota Lampung itu memang rusak parah. Apa yang ditanggapi oleh Jokowi? Apa yang diucapkan oleh Jokowi? Dia mengatakan dengan tegas bahwa seluruh jalan-jalan yang rusak di Provinsi Lampung itu akan dikerjakan langsung oleh pemerintah pusat. Ini adalah sebuah jawaban yang tentunya sangat membahagiakan bagi seluruh warga yang ada di Provinsi Lampung itu. Kedatangan Jokowi ke Provinsi Lampung membawa kabar yang bahagia, membawa kabar sukacita untuk semua warga Lampung. Saya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur juga tentu merasa bangga. Saya merasa bahagia ketika melihat saudara dan saudari saya yang ada di Provinsi Lampung, ketika mereka menyambut Jokowi yang sangat luar biasa. Walaupun dengan jalan yang begitu rusak parah, Jokowi tidak pernah lelah. Jokowi terus semangat. Dia mau menunjukkan kepada masyarakat bahwa dia akan bertanggung jawab terhadap segala sektor pembangunan yang ada di Provinsi Lampung itu. Dan kita ketahui bersama bahwa seorang Joko Widodo adalah satu-satunya pemimpin di bangsa ini yang telah mengamalkan sila kelima Pancasila kepada seluruh rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Jokowi tidak pernah menganak emaskan suatu provinsi. Jokowi tidak pernah melihat bahwa ini Jawa sentris. Jokowi tidak pernah melihat bahwa ini adalah Papua dan lain sebagainya. Tetapi Jokowi memandang itu dalam wilayah keutuhan negara Republik Indonesia. Secara utuh, Jokowi melihat bahwa inilah
NKRI. Jokowi punya peran yang sangat penting. Jokowi mengambil tugas dan tanggung jawab itu dengan membangunkan semua jalan-jalan raya yang rusak di kota Lampung itu. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih untuk segala pengorbanan dan perjuanganmu untuk mensejahterakan rakyat yang ada di Provinsi Lampung dengan mengaspalkan semua jalan-jalan yang rusak di Provinsi Lampung itu. Apalagi kita mendengar sendiri, anggarannya mencapai 800 miliar rupiah. Ini tentu sangat menggembirakan. Dan saya berharap semoga apa yang dilakukan oleh Jokowi ini bisa memberikan contoh dan teladan kepada semua pemerintah yang ada di Provinsi Lampung. Mulai dari gubernurnya, wakil gubernur, bupati atau wali kota, camat, desa, dan lain sebagainya. Ikutilah teladan Jokowi itu. Dia adalah pemimpin yang tidak berbicara banyak. Dia adalah sosok pemimpin yang tidak pandai untuk menata kata. Tetapi Jokowi mampu mensejahterakan rakyatnya dengan memberikan bukti nyata. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya rakyat jelata harus berani untuk bersuara.